إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi SAW. Yang dengan bacaan salawat itu insyaallah Nabi besar Muhammad SAW akan memberikan syafaat untuk kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia menghadapi hari kiamat di mana para wanita yang sedang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya, dan onta-onta yang sedang mengandung, yang itu adalah merupakan harta yang paling berharga bagi manusia, itu ditinggalkan. Dan ketika gunung-gunung berhamburan seperti bulu-bulu yang diterbangkan angin, semua orang sedang dalam keadaan mabuk, padahal mereka bukan mabuk, tapi melihat kondisi kiamat yang luar biasa. Kemudian setelah itu manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekali tiupan, dengan sekali teriakan, semua manusia bangkit. Kemudian manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan telanjang kaki dan juga tidak berpakaian. Dan mereka juga tidak berkhitan. Dan mereka sama sekali tidak akan pernah melihat kepada kemaluan orang lain, karena mereka sedang memikirkan keselamatan mereka sendiri. Manusia dalam keadaan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Matahari didekatkan kepada mereka satu jengkal. Kemudian ada di antara manusia yang tenggelam dengan peluhnya, dengan keringatnya. Ada yang menenggelamkan sampai lutut mereka, ada yang sampai pinggang mereka, ada yang air keringat itu sampai ke dada mereka, bahkan ada yang menenggelamkan mereka. Manusia sedang menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, yang hitungan satu hari di waktu itu sama dengan khamsin alfasanah, 50.000 tahun hitungan kita manusia saat ini hidup di dunia. Waktu itu manusia hanya memikirkan keselamatannya sendiri, nafsi-nafsi. Bagaimana akhir perjalanan hidup saya? Manusia kemudian berbondong-bondong ketika mereka dalam keadaan yang luar biasa, yang seperti itu. Mereka meminta syafaat. Kemudian datanglah suara, memintalah syafaat kepada para nabi. Kemudian mereka manusia berduyun-duyun
mendatangi Nabi Adam alaihissalam, dan mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah ayahnya manusia, dan engkau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Manusia berkumpul meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, hari ini Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepadaku. Allah belum murka sebelum ini melebihi murka ini. Demikian pula sesudahnya. Sesungguhnya aku telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon itu. Akan tetapi aku mendekatinya. Maka nafsi-nafsi, diriku-diriku, sendiri-sendiri, jangan minta syafaat kepadaku, mintalah kepada yang lain. Mintalah syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian manusia semuanya berduyun-duyun meminta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka mengatakan seperti apa yang mereka katakan kepada Nabi Adam, sesungguhnya kami sudah sampai, tidakkah engkau melihat keadaan kami yang seperti ini? Mereka menunggu keputusan, ketetapan dari Allah. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, menunggu cukup lama, matahari sangat dekat dengan mereka. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, nafsi-nafsi, mintalah syafaat kepada Ibrahim Khalilullah. Kemudian manusia mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka berkata, engkau adalah hamba Allah, engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku. Yang Allah murka, sangat murka, belum pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali. Yang pertama, yaitu ketika Nabi Ibrahim, ketika kaumnya sedang melakukan perayaan hari kemusyrikan mereka, Nabi Ibrahim mengatakan, fa inni saqim, sesungguhnya aku sedang sakit. Dia berdusta. Untuk apa? Dia berdusta ketika kaumnya sedang menuju tempat perayaan itu. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Kemudian dusta yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Kemudian dikatakan oleh sebagian orang, sesungguhnya saya mendengar ada pemuda yang namanya Ibrahim, mungkin dia pelakunya. Ketika Nabi Ibrahim didatangkan, wahai Ibrahim, kamukah yang melakukan hal ini? Yang menebas, yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami. Kemudian Nabi Ibrahim berbohong, dialah pelakunya, yaitu menunjuk patung terbesar. Kalau seandainya dia berbicara, dia akan menyampaikan alasannya. Ini dusta kedua Ibrahim. Dusta dalam rangka menolong akidah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan kemusyrikan hujah orang-orang musyrik waktu itu. Kemudian dusta yang ketiga adalah dusta yang dia lakukan untuk menjaga kehormatannya dan istrinya, yaitu ketika Ibrahim datang ke negeri Mesir. Di situ ada seorang raja. Jika melihat ada orang berjalan dengan istrinya dan istrinya cantik, maka istrinya diambil dan sang suami dibunuh. Maka Ibrahim mengatakan kepada istrinya, sesungguhnya engkau adalah satu-satunya wanita yang beriman, dan aku adalah satu-satunya orang yang beriman. Maka engkau adalah saudara seiman, maka engkau adalah saudariku seiman. Maka katakan, jika kita nanti bertemu dengan raja itu, katakan engkau adalah saudariku dan aku adalah saudaramu. Maka benar, akhirnya sang istri diambil dan Ibrahim tidak dibunuh karena dia adalah saudaranya, bukan suami. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 kedustaan untuk menjaga dirinya, untuk menjaga agama, untuk menjaga tauhid. Itu Nabi Ibrahim sangat takut pada hari itu. Lantas bagaimana dengan dusta-dusta manusia yang mereka dustakan pada hari-hari ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi-nafsi, diriku-diriku, jangan minta syafaat kepadaku,
mintalah kepada Nabi Musa. Maka manusia berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk meminta syafaat. Kemudian Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku dengan kemurkaan yang murka, belum pernah Allah murka sebelum dan sesudah itu. Yaitu aku pernah membunuh satu orang. Yaitu ketika ada Bani Israel bertengkar dengan kaumnya Fir'aun, dan akhirnya Nabi Musa melerai keduanya, dan Nabi Musa mendorong, memukul untuk melerai dengan tidak sengaja, tapi pukulan itu mengenai dadanya dan akhirnya orang itu mati. Dan dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas pukulan yang tidak sengaja itu. Maka Nabi Musa mengatakan, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Mintalah syafaat kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian manusia mendatangi Nabi Isa alaihissalam, meminta syafaat kepadanya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, nafsi nafsi, janganlah meminta syafaatku kepadaku, tapi meminta syafaatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian manusia mendatangi Nabi Muhammad dan mereka mengatakan, seluruh manusia mengatakan, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, sampai umat akhir zaman, mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami meminta syafaatmu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya untuk kami. Maka akhirnya Rasulullah SAW memberikan syafaatnya pada seluruh manusia. Kemudian syafaat khusus Rasulullah SAW, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat terlebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, man as'adan nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah mukhlis, secara ikhlas yang keluar dari hatinya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ahli tauhid yang jauh daripada kesyirikan, mereka yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Manusia datang kepada Rasulullah untuk meminta syafaat, sampai akhirnya seluruh manusia ahli iman mendapatkan syafaat Rasulullah. Akhirnya mereka masuk surga, dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu sebelah kanan, kemudian sisanya dari pintu yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah orang-orang beriman masuk surga, kemudian yang lainnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan di dalam neraka ini masih ada hamba-hamba Allah yang beriman. Maka Rasulullah SAW melihat umatnya yang masih ada di dalam neraka. Maka beliau mendatangi Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya. Beliau sujud. Maka Allah katakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, is'al tu'ta, washfa' tushaffa. Mintalah, engkau akan diberi. Dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ummati, ummati, ummati. Wahai Allah, umatku, umatku, umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan akhrij minan nar man qala fi qalbihi minal iman mithqala dzarrah. Maka keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada keiman meskipun sebesar biji dzarrah. Maka dikeluarkanlah sebagian orang beriman itu dari api neraka. Kemudian setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam surga, ternyata masih ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang masih di dalam neraka. Maka Rasulullah SAW kembali menuju di bawah arsy Allah dan sujud kepada Allah. Maka
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu. Is'al tu'ta washfa' tushaffa. Mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan memberikan syafaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ummati ummati ummati." Umatku wahai Allah, umatku wahai Allah, umatku wahai Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengeluarkan umatnya yang mereka masih ada keimanan dalam hati mereka. Maka dikeluarkanlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata masih ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada di dalam neraka. Dan Rasulullah kembali sampai 5 kali, sampai 6 kali, dan Rasulullah malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya tidak ada satupun dari orang yang beriman di dalam neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan syafaat. Ada di antara umatnya yang timbangan amal kebajikannya sama antara yang baik dan yang buruk. Maka Rasulullah meminta syafaat untuk mereka, dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan ternyata ada di antara hamba atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika setiap umat mereka akan minum dari haud telaga Rasulullah, Rasulullah sendiri yang mengambil air haud itu kemudian diminumkan kepada mereka, dan kemudian setelah mereka meminumnya, mereka tidak ditimpa dahaga setelah itu sama sekali. Kemudian ternyata ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak meminumnya, mereka dihalau sehingga tidak bisa meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat berkata, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Ya, mereka ini umatku, kata Rasulullah. Maka malaikat mengatakan, "Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu, yaitu mereka membuat hal-hal baru dalam agama." Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pelajari akidah tauhid, karena ini adalah syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis beliau dari sahabat Abu Hurairah, "Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat wahai Rasulullah? Yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi." Itu orang yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu dengan ikhlas dari hatinya. Dan juga orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau ajarkan, tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang mendatangkan syafaat bagi kita nanti di hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mendoakan untuk Rasulullah di setiap salat, ya, di setiap selesai azan, setelah kita menjawab azan. Jadi ketika muadzin mengumandangkan azan, kita menjawab, ya, suara muadzin dengan, ya, ucapan yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. Kemudian kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilah wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kata Rasulullah, halat biha syafaati. Maka orang tersebut akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan juga membaca salawat kepada Rasulullah, terutama di hari Jumat ini. Maka insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya. Termasuk di antara yang mendatangkan syafaat adalah yaitu Al-Quran dan juga puasa. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran mendatangkan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, keduanya akan menjelma menjadi awan yang akan menaungi orang yang ahli membacanya pada hari kiamat nanti. Dan juga anak yang meninggal dunia sebelum mereka balik, sampai pada masa khunsa atau balik, mereka akan menyeret kedua orang tuanya dan terus menyeret sampai akhirnya kedua orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka ridha terhadap ketetapan Allah ketika Allah mengambil putra-putranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian
syafaat Rasulullah SAW yang seharusnya kita berusaha mencarinya, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan memperbanyak sholawat kepadanya. Inilah syafaat yang disyariatkan, dan ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah yang harus kita imani. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.